Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang materi artikel populer. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syafiq Syauki dan ada teman saya Muhammad Rafid Mubarok. Lalu ada Tasya Aulia, ada Febi Indah Rahmawati, Dian Rosita Hainingsih, Zahra Nur Rahmawati, dan yang terakhir ada Riri Cinta Nur Janatin. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel populer. Artikel populer adalah karya tulis yang dibuat untuk menginformasikan, menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca umum tanpa menggunakan bahasa yang sulit atau terlalu teknis. Artikel ini biasanya dimuat di media massa seperti koran, tabloid, dan media online. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ialah tujuan dan fungsi dari artikel populer. Tujuan artikel populer bersifat proaktif dan informatif. Tujuan yang pertama adalah menyebarkan informasi dan ilmu. Artikel populer biasanya menjelaskan pengetahuan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat yang luas. Yang kedua ialah mempengaruhi opini publik atau bersifat persuasif. Artikel populer biasanya digunakan untuk membentuk cara pandang pembaca, misalnya mengajak pembaca untuk menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga ialah menghibur pembaca. Artikel populer sering disajikan dengan gaya bahasa ringan dan santai, sehingga tidak hanya informatif tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kesadaran. Artikel populer bisa menumbuhkan kepedulian pembaca terhadap isu-isu sosial, budaya, lingkungan, maupun kesehatan. Nah, sekarang yaitu fungsi pada artikel populer. Fungsi yang pertama adalah fungsi edukasi dan pencerahan. Artikel populer membantu memberikan penjelasan yang sederhana agar masyarakat tidak salah paham terhadap suatu isu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial dan kontrol sosial. Melalui artikel, penulis bisa menyampaikan kritik atau pengawasan terhadap hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Artikel populer menjadi media untuk menghubungkan gagasan penulis dengan pembaca, sehingga terjadi pertukaran pemikiran. Fungsi yang keempat adalah fungsi rekreasi dan hiburan. Artikel populer juga bisa menjadi bacaan ringan yang menyenangkan, kadang dengan gaya bahasa yang santai dan menghibur. Fungsi yang kelima yaitu fungsi motivasi dan inspirasi. Artikel seringkali mendorong pembacanya untuk berbuat sesuatu yang positif, misalnya termotivasi untuk menjaga kesehatan atau semangat belajar. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi dokumentasi. Artikel populer dapat menyimpan rekam jejak tentang peristiwa, pengalaman, maupun fenomena yang terjadi pada suatu masa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik karya populer. Yang pertama yaitu bahasa yang mudah dipahami. Karya populer menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas agar mudah dimengerti dari berbagai kalangan. Yang kedua, topik yang menarik dan relevan. Topik yang diangkat biasanya berkaitan dengan kebutuhan atau minat pembaca saat ini. Tema yang relevan dan menarik akan mendorong pembaca untuk lebih lanjut membaca dan mengetahui informasi pada artikel tersebut. Yang ketiga, struktur yang jelas dan singkat. Struktur yang jelas membantu pembaca memahami isi artikel tanpa membingungkan pembaca dan menjaga agar mereka tetap fokus. Yang keempat yaitu fokus pada informasi yang berguna dan praktis. Karya populer memaparkan informasi yang dapat langsung diterapkan atau memberi manfaat nyata bagi para pembaca, seperti tips, solusi, atau panduan praktis. Yang kelima, judul yang menarik. Judul dirancang untuk menarik minat dengan kata-kata yang menggugah rasa ingin tahu bagi pembaca. Yang keenam, mengandung opini atau sudut pandang pribadi. Penulis sering menambahkan pendapat atau pengalaman pribadi untuk memberikan warna dan keunikan pada artikel. Yang ketujuh, menggunakan kalimat persuasif. Karya populer menggunakan kalimat yang mengajak dan meyakinkan pembaca untuk menerima ide, mengikuti saran, atau bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kedelapan, dilengkapi gambar atau ilustrasi. Penggunaan gambar atau ilustrasi pada artikel populer membantu memperjelas isi tulisan, membuat konten lebih menarik, serta memudahkan pembaca dalam memahami dan mengingat informasi. Sekian ciri-ciri atau karakteristik karya populer.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur penulisan yang ada dalam artikel populer. Terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama judul. Di dalam judul ini kita perlu memperhatikan karena cukup penting. Pembaca pertama kali yang dibaca yaitu judulnya sebelum membaca keseluruhan isi dari artikel kita, sehingga kita perlu membuat judul itu semenarik mungkin dan membuat penasaran pembaca. Nah, di dalam judul ini terdapat sebuah metode untuk membuatnya, yaitu metode clickbait. Dalam metode ini kita menggunakan bahasa atau kalimat yang hiperbola, sehingga menarik perhatian pembaca dan membuat perhatian pembaca ini merasa penasaran untuk membaca keseluruhan isi dari artikel kita. Yang kedua yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat pengantar dari topik atau pengenalan topik. Di sini juga dibahas apa latar belakang kita untuk mengangkat topik yang sedang kita bahas, apa pentingnya topik yang sedang kita bahas. Dan yang ketiga yaitu isi. Nah, isi ini merupakan pokok utama permasalahan yang sedang dibahas. Di sini ada yang namanya argumen, pandangan, fakta, dan data yang relevan untuk memperkuat argumen atau gagasan penulis tentang artikel yang kita bahas, tentang topik yang kita angkat ini. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada di bagian isi. Di bagian ini pula dijelaskan adanya penegasan ulang mengenai topik yang kita bahas untuk memperkuat argumen penulis. Itulah keempat struktur artikel populer. Di sini saya akan menganalisis contoh artikel populer, yaitu yang berjudul Pengaruh kebiasaan mengonsumsi air putih terhadap kesehatan tubuh. Pendahuluan, tubuh manusia membutuhkan air dan hidrasi yang cukup hingga mampu mendukung sistem organ tubuh untuk menjaga kesehatan. Isi dari artikel ini yaitu manfaat mengonsumsi air putih begitu banyak untuk mendukung fungsi otak, mengatur suhu tubuh, mendukung fungsi ginjal dan pencernaan. Adapun beberapa tanda-tanda kekurangan air yaitu mulut menjadi kering, pusing, dan kesimpulan dari artikel ini yaitu mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari adalah kunci menjaga kesehatan tubuh. Adapun yang bisa kita analisis dari contoh artikel ini yaitu tujuan artikel ini dibuat yaitu mengedukasi masyarakat untuk mengonsumsi air putih setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh dari segala penyakit. Identifikasi topik utama artikel ini yaitu meminum air putih untuk menjaga kesehatan tubuh. Struktur artikel populer ini yaitu ada judul, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di segi keakuratan ilmiahnya, dari judul sudah menarik, dan paragraf pembuka yang memperkenalkan masalah, isi yang memperlihatkan fakta dan penjelasan ilmiah, dan kesimpulan yang merangkum pesan utama. Adapun gaya bahasa yang digunakan begitu menarik dengan konsep yang kompleks. Target dari artikel populer ini yaitu mencakup kalangan masyarakat yang luas yang dapat memahami dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, yang keenam, ada kesimpulan. Artikel populer adalah jenis tulisan yang dirancang untuk menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Dengan bahasa sederhana, topik menarik, dan gaya santai. Artikel ini berfungsi untuk menginformasikan, menghibur, serta memberikan wawasan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Struktur penulisan yang jelas dengan judul yang menarik, pembuka yang memikat, isi yang informatif, dan penutup yang persuasif, membuat artikel populer menjadi media efektif yang menyebarkan informasi secara luas. Artikel populer sangat penting dalam menjembatani pengetahuan kepada masyarakat tanpa harus membuat mereka merasa terbebani oleh bahasa atau kata yang terlalu rumit. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.